Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tenang dan tentram, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitarnya. Ataupun sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup sehat. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu memicu depresi. Stres bukan saja dapat mempengaruhi psikologi penderitanya, tetapi juga dapat berdampak kepada cara bersikap dan kesehatan fisik mereka. Menurut foto di atas tersebut, saya menyebutkan bahwa dia sedang banyak pikiran. Dampak berdasarkan foto di atas tersebut ialah ia akan enggan berinteraksi dengan orang lain, enggan makan, atau bahkan makan secara berlebihan, marah-marah, dan terkadang kemarahan itu sulit dikendalikan. Masalah kesehatan yang timbul berdasarkan foto di atas yaitu karena gangguan tidur, lelah, sakit kepala, sakit perut, bahkan nyeri atau tegang pada otot. Bagaimana cara mengatasi stres? Yang pertama adalah menjaga kesehatan dengan cara olahraga atau aktivitas fisik teratur, tidur cukup, makan bergizi seimbang, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, melakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang ketiga, berpikir positif. Yang keempat, tenangkan pikiran dan kembangkan hobi. Yang kelima, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Yang keenam, meningkatkan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang selanjutnya adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Selain gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologis lain yang bisa muncul pada penderita gangguan kecemasan adalah berkurangnya rasa percaya diri, menjadi mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri. Gejala fisik yang mungkin menyertai masalah gangguan kecemasan antara lain yaitu sulit tidur, badan gemetar, mengeluarkan keringat secara berlebihan, otot menjadi tegang, sesak nafas, lelah, pusing, mual, dan kesemutan. Sebetulnya, gangguan kecemasan dapat diatasi tanpa bantuan dokter melalui beberapa cara, yaitu seperti mengonsumsi makanan bergizi tinggi, cukup tidur, mengurangi asupan kafein, minuman beralkohol, atau zat penenang lainnya, dan tidak merokok. Berolahraga secara rutin, melakukan metode relaksasi sederhana, yaitu seperti meditasi ataupun yoga. Ya teman-teman, gambar di atas merupakan seseorang yang sedang mengalami
Depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerusan merasa bersedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang umumnya berlangsung selama beberapa hari, perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Gejala psikologi seseorang yang mengalami depresi yaitu kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu, merasa sangat bersalah dan khawatir berlebihan, tidak acuh terhadap orang lain, tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri, dan juga dampak depresi terhadap kesehatan fisik yang mungkin dapat terjadi, yaitu gangguan tidur dan badan terasa lemah, berbicara atau bergerak menjadi lebih lambat, perubahan siklus menstruasi pada wanita, libido turun dan muncul sembelit, nafsu makan turun, atau meningkat secara drastis, merasakan sakit atau nyeri tanpa sebab. Cara menangani seseorang yang mengalami depresi atau cara pengobatannya yaitu dengan cara berkonsultasi ke dokter. Jika merasakan gejala-gejala depresi selama lebih dari 2 minggu dan tidak kunjung mereda, apalagi jika gejala depresi tersebut sampai mengganggu proses pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Ya teman-teman, itulah isu tentang kesehatan mental yang biasa muncul di kalangan masyarakat, yaitu stres, gangguan kecemasan, serta depresi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.